Di saat pasar ini sepi, tidak ada pedagang bank yang datang. Giliran bank pasar sudah ramai, buka cabang di situ. Bukan sekedar ngirim orang lagi, buka cabang. Namun di saat pasar suatu saat nanti redup, maka yang pertama kali hengkang adalah bank. Makanya tidak pernah ada ceritanya bank buka pasar. Yang ada bank itu datang ke pasar yang sudah ramai. Namun di saat pasar sepi, maka yang pertama kali angkat kaki adalah perbankan. Walau demikian mereka dengan congkaknya, dengan sombongnya mengatakan kamilah tulang punggung ekonomi bangsa. Sejatinya tulang punggung ekonomi adalah antum yang kerjanya ke pasar tradisional, para pedagang tradisional ini. Kenapa? Para petani, itulah tulang punggung ekonomi. Kalau tidak ada petani, mau kemana orang? Punya uang seberapapun, tidak ada artinya kalau tidak ada yang jual. Tidak ada yang memproduksi, tidak ada jasa. Namun tidak punya uang asal punya beras, petani bisa hidup. Punya barang yang bisa dibarterkan, tidak usah pakai uang, bisa. Masyarakat hidup, negara bisa berdiri. Karenanya cerita yang telah masyhur bagaimana dulu kerajaan Saudi memboikot Amerika, tidak mau produksi minyak, tidak mau kirim minyak ke Amerika. Tatkala ini nanti kamu tidak bisa beli macam, tidak masalah. Kami sudah terbiasa hidup dengan kurma dan air zam-zam. Bisa. Nenek moyang kita hidup tanpa bank. Hidup. Namun bank tidak akan bisa hidup tanpa pasar. Oh demikian julukan pahlawan ini diberikan kepada siapa? Pada dunia perbankan. Ini suatu fakta yang perlu kita, wajib kita rubah. Image, kesan, kemudian ideologi masyarakat mulai harus kita bangun. Kita katakan kepada mereka yang berada di atas angin itu adalah dunia usaha, bukan perbankan. Jadi yang harus mendiktekan persyaratannya haruslah dunia usaha, bukan dunia perbankan. Jadi kalau mau sesuai dengan konsep syariat, saya mau menggunakan jasanya. Kalau tidak, tidak. Kalau sesuai dengan persyaratan keinginan saya, maka saya berani. Makanya silakan tanya, cerita, silakan cari teman-teman yang sudah memiliki usaha besar. Dulu tatkala merintis, mereka itu susah banget dapat kepercayaan dunia perbankan. Di saat sudah usahanya maju, setiap hari petugas bank datang menawarkan duitnya. Kenapa? Benalu. Ingin nempel, ingin ikut merasakan suksesnya antum dalam usaha. Kalaupun tidak datang, maka SMS terus, SMS bertiada henti, kucuran dana, piutangan, macam-macam, fasilitas macam-macam. Subhanallah, sampai seperti itu. Karenanya, ikhwan wa hibbai, jangan pernah mau dikebiri, jangan pernah mau dijajah. Percayalah bahwasanya dunia usaha itu adalah pahlawan, bukan dunia perbankan. Mereka lah para pecundang yang menjadikan bangsa kita sengsara. Krisis ekonomi 97-98 membuktikan bahwasanya perbankan itu pecundang. Produksi jalan lancar, pertanian lancar, ekspor impor lancar. Tapi kenapa hancur ekonomi? Rupiah yang $1 dulu 2.500 tiba-tiba menjadi 20.000. Siapa yang menjadikan itu semuanya? Apakah petaninya berhenti percetakan? Tidak. Industri berhenti? Tidak. Perkebunan berhenti? Tidak. Peternakan berhenti? Tidak. Ekspor impor? Tidak. Yang berhenti, yang gagal adalah dunia perbankan. Itu yang menjadikan nilai tukar rupiah tidak stabil. Yang menghancurkan, menjadikan negara kita sengsara. Sekarang ekonomi global, siapa yang menjadikan terjadi krisis ekonomi global? Dunia perbankan, bukan dunia usaha. Dunia perbankan yang menghancurkan ekonomi dunia. Karenanya ikhwan wa hibbai, ini tugas antum untuk membangkitkan rasa izzah para pedagang, para pengusaha, para pelaku usaha praktis untuk bisa mengatakan tidak kepada dunia perbankan. Kalau Anda mau ingin ikut mengincipi sukses kami, ikutilah kehendak kami. Harus seperti itu. Karenanya pedagang-pedagang besar bisa mendiktekan persyaratannya kepada perbankan karena bank butuh pada mereka. Namun pengusaha-pengusaha kecil kasihan, diinjek-injek sama dunia perbankan. Persyaratannya yang begitu sulit, namun pengusaha-pengusaha besar
mau beli apa saja dibiayai tanpa jaminan, tanpa macam-macam. Yang penting mau beli. Yang penting mau menggunakan jasa perbankan. Itu udah senang sekali mereka. Saya rasa ini cukup untuk sesi tanya jawab. Nah, yakin dari apa yang disampaikan tadi, saya kira itu sebagai mukaddimah, dan dengan antum kembali memikirkan, merenungkan, berusaha mencocok-cocokkan apa yang telah disampaikan dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, insya Allah akan mulai banyak yang sirna. Masalah-masalah yang selama ini muncul di benak antum, dengan antum coba-coba akan praktek-praktekkan, insya Allah akan berkurang. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan adakan acara semacam ini dengan tema yang lain. Bismillah, sama-sama dengan tema muamalah juga. Bisa nanti masalah bisnis keuangan, bisa dengan syarikat dagang. Kita sesuaikan dengan tema yang akan datang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.